Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'lamu al-rajali wal janna wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fadihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا معبدهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم إلى فئة وسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب أحمد بن عطاء الله ثم الشرك صالح بن عمر درس ثم إلى حضرة الوالد الأبي عبد الله بن محسن عطاء ثم إلى شرك نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal. Hikmah yang ke-63. In aradta ayyakuna laka airun la yafna fala yastaghizanna bi izzin yafna. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi izzin yafna. Artinya jika engkau menginginkan
Al-izz yaitu kemuliaan yang abadi, maka jangan engkau bangga pada kemuliaan yang fana. Ini berkaitan sama hikmah yang kemarin, bahwa pandangan nafsu berbeda dengan pandangan hati atau basirah. Mata itu kalau mau mengikuti nafsu, ketika melihat dunia yang dilihat hanya luarnya saja, indahnya, kerennya, terus kemuliaannya, yang dilihat cuman luarnya. Tapi kalau basirah, yang dilihat adalah dalamnya atau batinnya. Dunia itu pasti rusaknya, enaknya dunia hanya sebentar, dan azabnya, siksanya atau hisabnya akan sangat panjang. Maka ini bersambung, jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, maka jangan bangga dengan kemuliaan yang fana. Kemuliaan fana itu apa? Ya, yang hanya kita lihat pakai mata, yang kita lihat pakai nafsu, itu kemuliaan yang fana. Apabila seorang murid menghendaki kemuliaan, yaitu sesuatu yang membanggakan, yang tidak akan habis dan tidak sirna, maka carilah kemuliaan itu dengan Allah. Atau dengan taat kepada Allah, atau dengan dekat kepada para kekasihnya Allah. Apabila itu tidak bisa kita lakukan, maka apabila kita bisa melaksanakan, mendapatkan semua hal itu, dekat dengan Allah, dekat dengan para kekasihnya Allah, dekat dengan apa yang diridhoi oleh Allah, maka kemuliaan yang akan kita dapatkan adalah kemuliaan yang tidak akan ada habisnya. Tapi apabila kita mencari kemuliaan dekatnya dengan makhluk, dekatnya dengan presiden, dekatnya dengan pejabat, dekatnya dengan orang-orang kaya, maka ketika kita bersandar pada mereka, ingat bahwa mereka pasti akan rusak. Kalau sandaran kita rusak, maka kemuliaannya juga akan rusak, kebanggaannya akan rusak, dan semua itu pasti akan ikut binasa. Jadi jangan cari kemuliaan dengan sesuatu yang fana, gitu loh. Sesuatu yang fana itu apa? Ya itu tadi, jabatan fana, kekayaan fana, apalagi kemewahan itu fana. Maka orang seringkali bersandar kepada itu semua, padahal itu semua adalah perkara yang pasti akan hancur.
Itu semua adalah makhluk yang keadaannya tidak akan pernah langgeng. Tapi kalau kita dekatnya dengan kemuliaannya Allah, keridhaannya Allah, orang-orang soleh yang diridhoi oleh Allah, maka kemuliaan yang kita dapat dari mereka, kemuliaan itu pasti akan abadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Adakah mereka itu mencari kemuliaan di sisi manusia? Maka bahwa kemuliaan itu hanyalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang nanya, Bib, itu sisi itu diganti jangan sisi apa, Bib? Jangan sering repot sih. Udah ngomongnya sisi nggak apa-apa, tapi maknanya bukan di sampingnya, gitu aja sih. Orang kok minta bahasa yang pas, susah bahasa yang pas. Hah? Jangan diterjemahin. Lalu bagaimana cara mendapatkan kemuliaan dengan Allah? Saya pengen kemuliaan yang langgeng. Gimana cara dapatnya? Ulama ngasih kita jalan. Gimana kita bisa mendapatkan jalan untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang langgeng, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dengan mengagungkan Allah. Caranya dengan mengagungkan Allah. Dengan mengagungkan Allah di dalam hati kita, tidak ada yang lebih besar dalam diri kita selain Allah. Gak ada yang lebih kita agungkan, lebih kita besarkan kecuali Allah. Kadang kita sering ngomong Allahu Akbar, ini sering namanya orang Islam pagi, siang, sore ngucapinnya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Tapi kadang kalau lihat ada bos datang bawa duit sekoper, itu kayaknya lebih besar dari Allah gitu loh. Bangunnya lebih cepat dari bangun dipanggil azan, gitu maksudnya loh. Itu berarti ada yang lebih agung dari Allah, gitu maksudnya loh. Walaupun mulut kita ngomong Allahu Akbar, tapi nyatanya nggak begitu gitu loh. Lah, kalau kita kok bisa betul-betul mengagungkan Allah, ini akan jadi jalannya bagi para wali-walinya Allah. Yang udah bisa begini, maka dia akan diangkat jadi wali-walinya Allah. Maka mengagungkan Allah bagi mereka, para wali-wali itu gimana caranya? Dengan memiliki rasa takut kepada Allah. Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Ya. Nabi itu orang yang paling takut kepada Allah di antara semua manusia. Kenapa? Ukuran rasa takut itu diukur dengan sejauh mana dia mengenal Allah. Semakin dia mengenal Allah,
semakin tinggi pula rasa takutnya kepada Allah. Dikatakan hati Nabi itu hingga terdengar gemuruhnya, gemuruh rasa takutnya terdengar. Saking apa? Ma'rifatnya kepada Allah sudah sampai pada puncaknya, hingga takutnya pun sampai pada puncak. Nah, takut kepada Allah yang demikian inilah yang menjadi prakteknya para nabi, prakteknya para wali-walinya Allah. Artinya takutnya mereka itu betul-betul mentambah mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengagungkan Allah bagi para wali, para nabi dengan apa? Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ma'rifat kepada Allah. Tiap waktu bertambah ma'rifatnya, tiap waktu bertambah pengenalannya, tiap waktu bertambah pemahamannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bertambah bagus adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap waktu gimana adab kepada Allah itu masuknya kepada ihsan. Tiap waktu bisa sampai kepada makna ihsan yang semakin tinggi. Seakan-akan ibadahnya bisa melihat Allah, seakan-akan dia berhadap-hadapan dengan Allah. Ini makna ihsan, yang maknanya seakan-akan kita senantiasa ada di hadapan Allah, hingga sholatnya tambah beradab, cara duduknya tambah beradab, terus bertambah pula ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, siapa yang mantap kemuliaan dengan Allah, tidak akan ada yang bisa menghina dan menjatuhkannya. Siapa orang yang sudah mantap kemuliaannya dengan Allah, yang sudah mantap keagungannya dengan Allah, dia menjadi tinggi dengan taatnya kepada Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghinakan dan menjatuhkannya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, seperti Sayyidina Faqihil Muqaddam, seperti wali-wali yang lainnya. Kemuliaan mereka sejak zaman itu sampai sekarang nggak lagi runtuh, abadi kemuliaannya. Terus dikenal namanya, terus difatihain, dijadikan wasilah, tawassul. Orang mau menfitnah kayak apa, mau nggak ada yang bisa mengurangi kemuliaan mereka. Terus ini kemuliaan yang langgeng, kemuliaan yang abadi demikian. Ada nggak orang yang bersandar kepada dunia yang kemuliaannya dikenang sepanjang zaman? Ada nggak? Siapa coba? Fir'aun doang. Lo mau tiru Fir'aun nggak apa-apa. Sampai kiamat dikenang. Bukan kemuliaannya, kejahatannya gitu. Ini bersandar sama presiden, ini orang hebat, nempel sama presiden, begitu presidennya keok, nama ente ya keok juga. Udah nggak ada orang yang ingat lagi siapa.
Tapi kemuliaan orang-orang ini sampai sekarang tetap teringat, tetap diingat orang-orang. Sampai nanti akhir zaman pun akan tetap namanya penuh dengan kemuliaan. Inilah jalannya wali-walinya Allah yang telah meraih kemuliaan di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara meraih kemuliaan bagi para sholihin? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi segala larangannya Allah, banyak berzikir kepada Allah, dan bersungguh-sungguh di dalam mendatangkan kebaikan. Ini udah beda cara nih. Cara mendapatkan keagungan bagi wali-walinya Allah bukan hanya dengan cara banyaknya ibadah, bukan. Tapi bagi mereka caranya adalah bagaimana mempunyai rasa takut yang semakin tinggi kepada Allah. Tapi bagi orang-orang soleh, cara mendapat keagungan dari Allah dengan cara apa? Memperbanyak, menjunjung tinggi, betul-betul melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi betul-betul segala yang dilarang oleh Allah. Berkata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, siapa yang hendak kaya tapi tidak memiliki harta, yaitu hendaklah ia pindah dari kemaksiatan pada ketaatan pada Allah. Dia pengen kaya tapi nggak punya harta. Kira-kira bisanya kaya apa tuh? Kaya apa? Ya kalau nggak punya harta, kaya utang ya bisa lo mau. Kalau nggak punya harta, mau kaya bini ya repot. Mau kaya, ya paling yang paling misalnya kaya malu, malunya kaya orang nggak ada malunya gitu aja. Maka diberikan, kalau ente pengen kaya tapi nggak punya modal apa-apa, ente akan jadi orang kaya ketika ente berpindah dari kemaksiatan pada ketaatan. Maka ente akan dijadikan orang yang kaya kebaikan, kaya amalnya, kaya kemuliaannya, kaya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh caranya orang-orang sholihin untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara mendapatkan kemuliaan bagi orang awam. Dengan apa? Dengan dekat kepada para wali-walinya Allah. Mau ma'rifat nggak punya modal, akalnya cekak maksudnya. Mau banyak taat kepada Allah, maksiat jalan terus. Gimana? Cara dapat kemuliaannya adalah mendekatkan diri kepada para wali-walinya Allah, berkawan dengan mereka, menghormati mereka, takzim kepada mereka, khidmat kepada mereka, beradab kepada mereka. Dengan bisa kita menjadi orang-orang yang dekat dengan para wali-walinya Allah, maka kamu akan dapat kemuliaan. Orang kalau gaul sama orang yang jual minyak wangi akan ikut wangi.
Nah, ketika kita bergaul dengan para wali-walinya Allah, berharap kita juga ikut mendapat kemuliaan. Intinya bawain sendalnya aja. Bawa sendalnya bisa duduk di soft pertama. Padahal kalau nggak bawa sendal, boro-boro mau ke depan ente. Ya, bawa sendalnya aja. Mau kemana? Sendal Pak. Oh iya. Oh, sendalnya aja dimuliain. Ente yang bawa sendalnya ikut dimuliain. Maka kamu akan dapat kemuliaan kayak apa? Syekh Ali Baros, coba. Syekh Ali Baros ini seseorang yang mengabdi kepada Shahibur Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas. Sampai-sampai ketika Habib Umar cerita, ini saya mau kedatangan tamu, siapa? Nabi Allah Khidir mau datang. Semua santrinya kumpul, ngejar semua, salaman ini. Syekh Ali Baros nggak berjalan, nggak bergerak di samping Habib Umar. Ali, ente nggak ikut ke sana? Kenapa? Cukup ente. Coba. Orang dengar Nabi Allah Khidir, Habib Umar ditinggalin ini. Kata Umar, ente nggak ikut, karena ente cukup. Katakan apa? Siapa orang yang kirim Fatihah sama aku, tapi nggak kirim Fatihah sama Ali, nggak aku terima Fatihahnya. Nah, sekarang kemudian orang kalau kirim Fatihah, saya berarti Umar bin Abdurrahman itu Syekh Ali bin Abdillah Baros. Itu kemuliaannya sampai sekarang. Baros ini marga di marganya orang-orang Arab yang bukan habaib. Ya, Baros. Allah berfirman, ayabtahuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Allah berfirman lagi, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah lah kemuliaan dan bagi para rasulnya dan bagi orang-orang mukminin yang beriman. Sedangkan orang-orang munafik tidak mengetahui hal tersebut. Orang munafik cari kemuliaan dari mana? Ya dari zahir, dekat dengan pemimpin, dekat dengan orang-orang kaya, cari kemuliaan dengan punya harta yang banyak, rumah yang dianggap kalau punya itu semua dia mendapat kemuliaan. Bukan, itu kemuliaan yang fana. Punya mobil Mercy, punya mobil dari emas, itu kemuliaan yang fana. Kalau mobilnya dari emas itu kira-kira rusak enggak? Apa enggak bakal rusak? Tapi dari emas, Tip. Kalau yang namanya dunia pasti rusak. Kamu punya jet, bulan pemilik jet, dibanggain. Kemuliaannya nggak lama enggak. Kalau dia mati, jetnya diwaris, masih diingat namanya. Orang punya rumah istana, diwaris, dibelah-belah istananya buat si A separuh, habis istana sudah hilang namanya. Nggak diingat lagi sama orang, nggak ada kemuliaan yang abadi, nggak ada.
Kalau sandarannya kepada sandarannya kepada dunia. Adapun orang yang mencari kemuliaan dengan sesuatu yang sirna, seperti kemuliaan dengan harta, dengan kecantikan, ketampanan, kekuatan, kedudukan, pangkat, maka siapa yang mencari kemuliaan dengan itu semua, maka itu semua pasti akan sirna. Jadi jangan tertipu dengan kemuliaan itu semua, jangan. Kemuliaan yang abadi ketika nama kamu pengen dikenal orang terus selamanya, maka kemuliaannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita simpulkan dari hikmah ini? Bahwa kita harus mencari kemuliaan, yang mana kemuliaan itu akan terus hingga anak cucu kita, bahkan hingga hari kiamat. Kira-kira kemuliaan apa yang bisa membawa nama saya diingat hingga anak cucu saya, hingga hari kiamat? Itu apa? Itu yang mesti kamu cari. Kalau kamu dapat itu, maka berarti kamu akan dapat kemuliaan sampai hari kiamat. Kemuliaan yang abadi. Tapi kalau ente nggak bisa dapat itu, artinya cara untuk dapatnya dengan cara yang salah, maka kamu nggak akan pernah diingat, walaupun satu generasi berikutnya nggak akan diingat. Ente mati, generasi anak kamu, nama kamu hilang, nggak ada yang akan ingat kita, nggak ada. Kenapa? Nggak ada bekas apapun dari kehidupan kita. Ketika kita pengen terus diingat, maka caranya hanya dengan cara apa? Mencari kemuliaan di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-walinya, orang soleh, mendekatkan dengan agama, nulis kitab. Penulis kitab sampai sekarang namanya terus diabadikan. Kiai Soleh Darat, saat kita baca itu Kiai Soleh, Fatihah, Kiai Soleh. Terus ketika tercetak kitabnya, sampai generasi berikutnya namanya masih diingat terus. Ini orang-orang soleh gitu. Yang dia bersandar pada kemuliaan kemuliaan yang didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang di dunia, orang ahli dunia nggak melihat kemuliaan itu. Apa sih mulianya jadi orang kaya ente? Apa sih mulianya? Cuman pegang tasbih, duduk, ngaji sono, ngaji sini. Orang yang kayak kita nih, yang tiap hari pindah sono ngaji, pindah sini ngaji, dari 7 miliar orang, bisa dihitung jari. Nggak banyak orang yang demen kayak kita sono. Ini bukan kemuliaan bagi mereka. Kemuliaan itu apa? Ya kerja, menghasilkan sesuatu, punya sesuatu, bangun sesuatu, dipandang orang, itu kemuliaan baru. Ini bukan kemuliaan bagi mereka. Jadi tinggal bagaimana cara pandang kamu untuk mendapatkan kemuliaan. Kalau cara pandang kamu benar, maka hanya dengan jalannya mendekat kepada Allah lah kamu dapat kemuliaan yang abadi, yang langgeng. Kalau enggak, jangan harap kamu akan dapat kemuliaan. Satu generasi pun nama kamu enggak akan diingat lagi, enggak akan. Nanti mati, anak kamu berganti, hilang nama kamu. Kok apalagi cucu kamu, anak ente udah nggak ingat ente lagi, udah. Kok apalagi sampai ke cucu lah. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani kapan hidupnya? Ratusan tahun yang lalu. Sampai sekarang namanya masih diingat. Syekh Nafaqi Ilmu Qaddam, namanya masih diingat sampai sekarang. Kalau nabi-nabi jelas
Allah nyebut namanya di Quran, Allah nyebut jelas. Abadi namanya. Ini wali-walinya Allah. Yang di Quran nggak disebut, dalam hadis nggak disebut, tapi diingat oleh manusia generasi berikutnya. Kenapa? Karena mereka bersandar pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah mencari kemuliaan atau kebanggaan yang apabila kita mati, semua kemuliaan itu akan ikut mati. Carilah kemuliaan yang ketika kita mati, hal itu masih dipakai orang terus. Maka nanti nama kita akan terus dipakai, diingat oleh generasi-generasi yang berikutnya. Tapi kalau yang kita banggakan sesuatu yang akan hancur, hilang, mati bersama kita, setelah kita mati, kemuliaan yang kita peroleh akan pula ikut hilang. Ya. Inilah hikmah yang bisa kita petik pada malam ini, mengingatkan kita, kalau kamu pengen cari kemuliaan, jangan ikut kemuliaannya orang-orang ahli dunia, tapi ikutlah kemuliaannya orang-orang ahli akhirat, yang mana kemuliaan mereka tetap abadi, langgeng, bahkan nanti sampai hari kiamat, dimintain syafaat, dimintain pertolongan, terus nggak akan hilang namanya sampai kapanpun. Kenapa? Karena kemuliaan mereka datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita setidaknya bisa jadi orang-orang yang mencintai mereka, cinta kepada mereka, dicintai oleh mereka, hingga mendapat kemuliaan untuk bersandar bersama mereka, mendapat kebahagiaan dunia sampai akhirat insya Allah. Amin ya rabbal ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة أستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة مسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد للإله بالبدء وتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.